Tuhan Yesus, kami bersehati sepakat datang mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mengasihi kami, menuntun kami Tuhan. Membawa kami semakin hari dekat, erat, dan serupa seperti gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan yang melayani pagi hari ini. Pak Eko, Bu Yani, Bu Venda, dan semua yang hadir di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan otoritas padamu ada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Dapati yang terjadi yang mampu mengubahkan hati, kasih yang kau beri melalui jalannya tidak ku beri semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik. Hanyalah berdua, hanyalah ujung, hanyalah yang kepri jauh melalui
Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kembali Tuhan, Kau kumpulkan anak-anak-Mu ya Bapa lewat Zoom ini. Kami menyatukan hati kami Bapa. Kami benar-benar mau tunduk taat kepadamu ya Bapa. Untuk selalu rindu, terus selalu baru sudah hadirkan kami setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami terima ya Bapa. Urapi Bu Venda, Ojama, setiap hikmat pikiran dan juga tutur lidahnya ya Tuhan Yesus, biarlah apa yang diucapkan hari ini bila bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Penda. Ya, terima kasih Bu Ipon buat waktunya dan Pak Eko buat pujian penyembahannya dan juga doanya. Pagi ini kita masuk ke dalam Esra ketiga ya. Tapi pagi ini kita mau membaca juga dari Esra 1 ya, karena ini satu rangkaian ya. Saya mau beri judul firman pada pagi ini, hidup sebagai umat kesayangannya. Ya, oke. Kita mau baca dulu ya supaya kita paham ya. Kita mau baca ke Esra 1 dulu. Saya minta tolong Bu Ivon ya untuk membacakannya ya. Nggak ditampilin ke layar, tak, Bu? Ya, ya ini tampilin ke layar, Bu. Bentar. Satu. Oke. Esra, Esra. Cari aneh di Alkitab. Esra 1. Iya. Kores berapa Bu? Ayat berapa? Berapa Bu? Dibaca aja, Bu. Cuman Oh, dibaca aja semua, cuman 10 aja oke. kok. 10 apa 11. Esra. Oke. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan alam semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di Samping. Di samping persembahan sukarela, di samping mana Bu? Ayat 4. ayat 4, Ya. ayat 4 terakhir. Di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak dan dengan emas serta benda dan ternak dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela.
Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Raja Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftar 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Ya, haleluya, amin. Thank you, Bu Ivon. Sama-sama. Ya, ya. Dari kitab Esra ini kenapa ya? Israel ini memang umat kesayangan Tuhan ya. Seperti yang dikatakan dalam Esra pasal 1 ayat 3, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi bangsa Israel ini disebut sebagai umatnya ya, umat kesayangan Tuhan. Disebut umat seperti Tuhannya itu Tuhannya Israel ya. Jadi memang bangsa ini bangsa pilihan Tuhan ya. Jadi Tuhan di dalam kitab Esra pasal 1 itu adalah rencana Tuhan bagi kaum Israel, bagi umat pilihannya. Jadi Nabi Yeremia telah menubuatkan tentang rencana ini ya. Tuhan ini bagaimanapun bangsa Israel itu kondisinya ya, bagaimanapun mereka perbuatannya, tapi Allah ini tetap mengasihi dan mempunyai rencana yang indah buat bangsa ini ya, bangsa pilihannya. Jadi di dalam kitab Esra 1, Tuhan itu mempunyai rencana dan dia menggerakkan Raja Koresi ya, yang sudah disampaikan kemarin sama Cik Anita juga. Raja Koresi itu dimana orang yang di luar dari bangsa Israel ya, Tuhan bekerja melalui Raja Koresi untuk mengadakan suatu pemulihan buat bangsa Israel. Jadi Tuhan merencanakan sesuatu yang besar bagi bangsa Israel melalui Raja Koresi. Jadi dia mengirimkan orang-orang buangan, orang Israel yang di tempat pembuangan untuk kembali ke negerinya, ke Yerusalem. Dan di situ Tuhan juga memerintahkan untuk mendirikan mezbah ya di Yerusalem. Jadi dia punya suatu rencana yang besar bagi bangsa Israel, yaitu bangsa pilihannya. Nah, setelah itu lanjut ke Esra ketiga ya. Di situ di dalam kitab Esra 3 ini itu menceritakan tentang pembangunan mezbah. Jadi setelah bangsa Israel ini dibawa dari pembuangan menuju ke Yerusalem, dikembalikan ke tempatnya, maka Allah mempunyai rencana selanjutnya adalah untuk menegakkan namanya di Yerusalem kembali. Jadi melalui apa? Melalui pendirian mezbah dan rumah Tuhan di Yerusalem. Ya, kita mau melihat ya bagaimana bangsa Israel ini menikmati rencana Allah dan kebaikan Tuhan ya. Kita mau membaca, mau belajar bagaimana sukacitanya bangsa Israel ini dalam menerima rencana dan kebaikan Tuhan. Jadi pada saat saya membaca kitab Esra yang pasal ketiga ini, saya itu seperti ikut di dalamnya ya. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan bangsa Israel saat itu mengalami sukacita yang luar biasa. Mereka melihat suatu harapan yang baru, melihat suatu titik terang yang baru ya, karena kebaikannya Tuhan. Ya, kita mau baca ya di kitab Esra 3
kita baca aja peletakan dasar bait suci. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Serubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan, membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ya, di ayat 11 ini kembali dikatakan ya bahwa kasih setianya kepada Israel ya. Jadi Tuhan tuh memiliki kasih setia yang untuk selama-lamanya bagi umat Israel. Makanya itu dia disebut sebagai umat kesayangan Tuhan ya. Lanjut ayat ke-12, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring. Ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang-orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Ya, dari ayat ini ya kita tahu ya bagaimana luar biasanya penyambutan orang Israel ini ya atas rencana dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sampai mereka itu suaranya nyaring, terdengar sangat jauh. Itu menyatakan, membuktikan bahwa mereka mengalami sesuatu yang sukacita yang luar biasa dan terharu ya. Di dalam ayat ini juga diceritakan bahwa para tua-tua yang pernah dulu melihat rumah Tuhan sebelumnya, mereka terharu karena mereka melihat mulai ada suatu harapan dengan didirikan peletakan dasar bait suci itu. Mereka melihat suatu harapan yang baru, yang lebih baik ya, kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ya Bapak Ibu, bersyukur ya bagi umat Israel ini ya sebagai umat pilihannya yang sering ditegaskan di dalam Alkitab bahwa Israel ini adalah umat pilihan dan umat kesayangan Tuhan. Ya, bahkan bangsa lain pun mengakui itu ya, Allahnya Israel. Jadi memang bangsa Israel ini bangsa pilihan dan kita juga ya sebagai umat Tuhan ini kita juga termasuk di dalam bangsa Israel secara rohani ya. Jadi kita orang percaya, bagi kita yang hidup sesuai dengan jalannya akan disebut sebagai bangsa pilihan juga. Nah, kenapa saya mengatakan bangsa pilihan ya, umat kesayangan ya, karena kita sebagai umat kesayangan itu kita hidup dalam rencana dan kebaikan Tuhan. Rencana dan kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan itu mempunyai rencana buat setiap kita. Dan dia juga memberikan kebaikan buat kita. Kasih setianya buat kita itu lengkap ya Bapak Ibu ya. Apapun rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang meskipun harus melewati lembah, tapi Tuhan tetap menyediakan kebaikannya. Tetap memberikan satu paket ya di dalam rencananya itu kebaikan dan kasih setianya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, di dalam rencana Tuhan itu tetap ada pertolongan, tetap ada kasih, tetap ada kebaikan ya di dalam rencana Tuhan bagi kehidupan kita.
Saya tidak dapat banyak berbicara dalam kitab Esra ini karena di dalam kitab Esra ini semuanya dinyatakan sempurna ya, sempurna karena ini adalah rencana Tuhan. Semuanya sudah dinubuatkan, sudah Tuhan sendiri yang melakukan ya. Kalau Tuhan sendiri yang melakukan itu beda ya Bapak Ibu ya. Semuanya itu terasa berjalan begitu lancar ya, berjalan dengan apa ya? Dengan sempurna. Ya, saya melihatnya ini dari kitab Esra ini rencana Tuhan itu dijalankan dengan sempurna. Bahkan Tuhan bekerja melalui orang-orang yang mungkin tidak kita pikirkan ya, melalui Raja Kores ya. Orang-orang yang di luar dari orang Israel. Jadi luar biasa ya. Saya tidak dapat banyak berbicara dalam kitab Esra ini karena semuanya berjalan dengan sempurna dan memberikan suatu dampak yang luar biasa bagi bangsa Israel. Bangsa Israel ini bersuka cita luar biasa sampai suaranya kedengaran sampai jauh ya. Itu sangat sukacita yang diekspresikan oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan mengadakan pemulihan besar-besaran ya bagi umat Israel sesuai dengan rencananya. Dan saya percaya Tuhan juga akan melakukan pemulihan itu bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang dipilihnya, orang-orang kesayangannya. Ya, jadi saya tidak banyak untuk pagi ini ya, karena saya speechless karena untuk membaca kitab ini semuanya adalah sempurna dan sesuai dengan rencana Tuhan dan Tuhan sendiri yang melakukan. Tapi ada pesan dalam renungan pada pagi ini, marilah kita tetap hidup sebagai umat kesayangannya, supaya kita ini tetap ada dalam rencana dan kebaikan Tuhan. Ya, bagaimana kita hidup sebagai umat kesayangannya, tentunya kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya ya, sesuai dengan firman Tuhan, melekat kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak-Nya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan tuntunannya. Jadi tetaplah bersekutu dengan Tuhan, menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, menjaga kekudusan kita, kehidupan kita. Saya yakin kalau kita fokus untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya kita juga akan mengalami seperti bangsa Israel ya, mengalami rencana dan kebaikan Tuhan. Dan kita akan bersorak-sorai, bersuka cita seperti yang dialami bangsa Israel di dalam Esra, yang kitab Esra pasal yang ketiga. Mungkin itu saja renungan singkat pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Ivon. Terima kasih untuk firman-Nya Bu Venda. Bahwa benar ya, kita harus mengandalkan Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena kalau kita tidak sesuai, jalan kita yang akan tempuh itu ya memang mulus ya, tetapi dengan mengandalkan kekuatan dari kita, maka berkat yang datang itu cuma instan, tidak kekal. Tapi kalau kita berjalan dan dalam rencana Tuhan, berkat yang kita terima dari Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi sukacita, bahagia gitu kalau menerima berkat dari Tuhan yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kekuatan kita. Ya, seperti di Esra yang disampaikan Bu Venda. Terima kasih Bu Venda. Dan sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Bu Ana. Bu Ana. Bu Ana. Mari kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapak, pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sebentar Bapak, kami akan berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Kau berkati bangsa ini Tuhan. Eh, Presiden yang sudah terpilih Tuhan juga Kau berkati Tuhan, beserta seluruh Tuhan jajarannya nanti Tuhan yang akan ada peralihan ini. Biarlah Bapak negeri ini tetap aman Tuhan di masa-masa peralihan ini, tidak ada konflik sedikit apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau berikan hati hamba Tuhan, hati yang takut akan Engkau Tuhan, untuk pemimpin yang terpilih Tuhan. Sehingga Tuhan membawa bangsa ini semakin hari, semakin Tuhan bisa hidup dengan makmur Tuhan, sejahtera seluruh rakyatnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, bangsa kami tercinta ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, silakan Pak Ronald. Ya, kita masuk ke berikut room ya. Saling mendoakan. Waktunya 10 menit. Ya, silakan.
Halo, Kon ikut bentar, say. Aish. Bentar, say. Halo. Hah? Halo, Say.
Sensus. 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 Selamat Sensus pagi. tidak ada ya. Kemana ya Selamat Pak? pagi, Sama Pak Ibu Semuanya. Ipon. Pak Lukas. Selamat pagi, Bu Ana. Pagi Pak Yusuf. Pak Selamat Lukas pagi, Pak sudah Daniel. dihubungin, nggak diangkat loh. Mana ya? Siapa yang dicari? Selamat pagi, Oma. Ibu Susan. Ibu Vivi. Pagi. Pak Heri. Jauh-jauh dari Kediri. Selamat pagi, Pak Heri. Loh, Kameranya saya dibuka dong. apa? Kameranya dibuka dong, biar saya bisa lihat mukanya. Nah, selamat pagi, Pak Erik. Pagi Pak Yusuf. Woi, mantap. Tenan niki. Wes turun dari lantai 20 apa masih lantai 13? Pak Erik katanya pulang-pulang ya. Pak Erik, sorry Pak Erik. Pak Erik masih di Ya, Solo nggak? Ini iya serius masih nih. di Solo. Kota Aparani lo ya. Iya, Pak boleh, Yusuf boleh. lagi di Boyolali kok. Nanti kirim Sherlock-nya ya. Sherlock. Yo, loh, aku benaran di Solo ini di Kelaten. Dari Oh Boyolali iya. ke Kelaten nanti ke Solo, iyo. Oh, Di Bisa, hotel bisa. mana? Di Japri. Oh, no, Benaran Pak aku di Erik. Kelaten soalnya. ya, Hotel ya, ya. lantai 13, Bu Ivon. Bukan. Kalau tidak Sekarang ya. mengganggu. Kalau mengganggu ya jangan. Saya di atas awan-awan, Pak. Semuanya ibu-ibu, bukan di Loh, lantai saya hidup di 20. bawahnya awan ini. Dia 44 sekarang. Habis Iya, 20 ada 44 ya toh. Di iya. dekat tank. Wis tah. Dekat hotel kan itu. Bukan Ayo hotel, yuk. Pak. Homestay. Ayo Homestay, kita lo yuk. lebih bagus. Homestay itu di atas awan itu. Ayo Yel. Ya Keluarga wes, ayo. satu. Be Is strong in the Lord. Strong the Lord. strong in the Lord. Keep on Keep praying. on praying. Ya, terima kasih. Ini kita akan doa penutup. Pak Daniel yang bawa ya doanya. Apa? Pak Daniel yang bawa doanya. Ini Pak Oh Daniel iya. nggak ada. Mana Pak Daniel? Itu sampai Oh Bu Ana itu. Yang ada Pak Heri itu. Nah ini. ada Yang Pak ada Daniel. Bu Ana itu wakili. Nggak oleh wakili kalau berdoa ke sorga. Oh gitu. Iya. Nggak boleh nunut. Ya, Silakan Bu Ivon. Ya. Ini Pak Titus nganggur ya? Pak Titus nggak Di ada. depan Mulai itu ya? itu loh kameranya dijeluk buka. Nggak ono Pak Titus. Ini Pak Pak Titus Titus. belanja di pasar itu loh. Nah, Ada. Oh, Pak belum Titus. belanja toh. Pak Titus. Tak kira itu masih belanja. Ayo berdoa. Bisa? Bapak di surga, ucap syukur dan terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Kau telah menyertai hamba-hambamu sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Ini adalah anugerah-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami sehingga kami boleh kembalikan segala pujian dan hormat kejayaan hanya bagi-Mu. Tuhan, Engkau telah memimpin dalam doa pagi saat ini, Engkau telah mengurapi hamba-hambamu yang telah ambil bagian pada pagi ini, baik itu host, main musik, hambamu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Bapa, dan kami percaya Engkau memberkati semua yang hadir pada pagi ini. Biarlah kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan selalu dapat kami nikmati sehingga kami boleh kembalikan pujian hanya bagi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga sore ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon perlindungan dan penyertaan yang daripada Tuhan atas kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Bapa, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan buat teman-teman saat ini mungkin ada pergumulan yang berat, kami percaya Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya boleh diselesaikan oleh karena nama Yesus. Dan kami percaya melalui masalah pencobaan yang dihadapi,
oleh teman-teman kami, semuanya akan ada jalan keluar sehingga anak-anakmu tetap memohon dan berseru Engkau pertolongan yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami semua, sehingga kami boleh menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan pada pagi ini Tuhan, kami memberkati, kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam kekuasaan-Mu. Biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai kami semua, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua katakan. Amin. 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 Ya, Amin. Terima kasih Pak Titus. Terima kasih Terima ya. kasih. Oke, Terima semua. kasih. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Mari Tuhan berkati. berkati. Kasih. Dadah. Sampai besok pagi. Ya, Oke, ya. thank you. Saya end meeting ya, teman-teman.